Banyak faktor yang menentukan, Mhm. nggak cuman jenis kulit kepalanya, Mhm. tapi juga Oh, aktivitasnya, iya. umurnya. Karena kalau masih remaja tuh aktif banget gitu Iya. ya, itu juga Apalagi kalau cepet. sering beraktivitas di outdoor, luar ruangan, itu Iya, pastinya kan polusi segala polusi segala macam macam gitu ya. kan, itu Oke. bisa membuat frekuensi keramas menjadi lebih Lebih sering. sering gitu. Kalau kulit yang berminyak? Kulit yang berminyak, kalau dia minyaknya banyak banget bisa sampai seminggu 7 hari, 7 kali. Setiap hari berarti ya? Heeh. Oke. Makanya jadi agak susah, kita harus kenal dulu kita seperti apa, Mhm. nah baru disesuaikan. Tapi kalau jarang sampoan itu rentan juga nggak, Dok? Nah susahnya, Heeh. susahnya nih, Susahnya. terlalu sering sampoan Heeh. dan terlalu jarang sampoan, dua-duanya bisa membuat ketombe timbul. Terlalu sering sampoan bisa ketombean. Ketombean. Terlalu jarang juga bisa Bisa ketombean juga. Lantas idealnya Pas untuk aja. sampoan tuh berapa hari sekali Ini sih? pertanyaan yang susah gitu kan. Karena gini, kita sebetulnya harus kenal kulit kepala kita itu termasuk golongan yang berminyak Oke. atau golongan yang kering. Lagi-lagi kering, urusan kering Iya. sama berminyak ya. Iya, harus Oke. tahu dulu. Kalau kulit kepala kering? Kalau kulit kepala kering biasanya tuh antara seminggu itu pada umumnya ya, antara 2 sampai 3 kali keramas udah cukup. 2-3 kali keramas. Itu artinya selang-seling tuh ya, hari ini keramas, terus besoknya enggak, hari ini keramas lagi ya kalau 2 Pada sampai 3 umumnya kali. ya. Pada umumnya. Karena jarak keramas antara satu keramas dengan keramas yang lain, banyak faktor yang menentukan, nggak cuman jenis kulit kepalanya, tapi juga aktivitasnya, Oh, iya. umurnya. Karena kalau masih remaja tuh aktif banget Iya. gitu ya, itu juga Apalagi kalau cepet. sering beraktivitas di outdoor, luar ruangan, itu Iya, pastinya kan polusi segala polusi macam gitu ya. kan, itu Oke. bisa membuat frekuensi keramas menjadi lebih Lebih sering gitu. Kalau kulit yang berminyak? Kulit yang berminyak, kalau dia minyaknya banyak banget bisa sampai seminggu 7 hari, 7 kali. Setiap hari berarti ya. Oke. Makanya jadi agak susah, kita harus kenal dulu kita seperti apa, nah baru disesuaikan gitu. Gimana Tapi tuh? tips lagi nih, tips. Kalau misalnya kulit kepalanya itu berminyak, tapi bersih, dalam arti cuma minyakan doang, tapi dia Nggak ada ketombe. nggak kotor, maksudnya nggak kena polusi gitu, cuma minyak cuma doang. minyak aja. Bisa menggunakan dry shampoo. Dry shampoo. Jadi Oke. sampo kering. Itu di pasaran-pasaran dijual. Atau kalau enggak, kita bisa pakai yang ada di dapur. Ini masih inget nggak nih Mas Sony, 2 minggu yang lalu? aduh. Ayo, apa? Aduh, apa sih itu? Garam, bukan garam kok. Tepung. Garam. Tepung ya. Tepung tapioka, tepung Garut gitu ya. Itu bisa dipakai untuk pengganti Dry shampoo. Atau kalau misalnya nggak punya tepungan kan, kalau anak kos agak susah ya, nggak pernah bikin kue kan ya. Nah, itu dia ngapain juga Jadi anak nggak kos punya bikin kue, tepung kan? gitu kan. Ya udah pakai bedak bayi boleh. Nggak punya bedak bayi ya udah pakai bedak apa aja, asal bedak tabur gitu boleh dipakai. Nah, itu bisa mengurangi minyaknya tanpa harus membuat kita jadi lebih sering keramas. Dengan catatan itu kalau minyak doang ya, nggak ada kotoran-kotorannya, karena dry shampoo itu dia hanya menyerap minyaknya, tapi tidak membersihkan kulit kepalanya.